Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Wahyu Nugroho, NIM 2425214, kelas TIA. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Paradigma. Oke, dilanjut. Soal pertama. Jelaskan bagaimana algoritma data science dapat bekerja dalam analisis perilaku pengguna media sosial. Jawabannya yaitu algoritma data science dapat bekerja dengan mengumpulkan dan menganalisis data pengguna media sosial dengan cara seperti pengumpulan data melalui video konten, komentar, atau foto profil media sosial orang lain. Setelah dikumpulkan, data tersebut akan dianalisis menggunakan machine learning atau teknik data science lainnya. Setelah itu pembuatan profil untuk mengetahui karakteristik mereka dan personalisasi. Yang B, menurut Anda, apakah ini pelanggaran privasi atau bagian dari kemajuan teknologi? Menurut saya itu penggunaan media sosial tanpa izin itu seperti kasus Cambridge Analytica adalah suatu pelanggaran privasi. Karena itu tidak ada izin sepengetahuan milik datanya sendiri. Karena data pengguna itu harus dilindungi dan harus ada izinnya terlebih dahulu. Yang C, apakah sistem rekomendasi berbasis algoritma seperti konten yang muncul di beranda, TikTok, Instagram, atau YouTube lebih mendidik atau justru membatasi cara berpikir pengguna? Kalau itu mah tergantung penggunaannya, karena sistem rekomendasi bisa membantu pengguna dalam menemukan konten yang relevan dan dapat membatasi pola berpikir jika hanya menampilkan konten yang hanya berbagus pada satu saja dan tidak bisa mencari konten yang baru atau yang berbeda. Dan inilah beberapa data statistik beberapa negara yang mengalami kebobolan di dalam media sosial, yaitu aplikasi Facebook. Di urutan pertama ada negara Amerika Serikat, kedua Filipina, dan ketiga Indonesia. Oke, lanjut soal yang berikutnya. Menurut Anda, apa komponen sistem yang berubah? Manusia, teknologi, atau proses dalam perbankan? Menurut saya sendiri yang berubah itu semuanya. Dari manusia yang perannya dalam transaksi harus sekarang harus fokus pada pelayanan pelanggan. Dilanjut prosesnya pun juga sama yang awalnya dari manual harus berganti ke digital. Dan selanjutnya yaitu teknologi karena sekarang ada aplikasi e-banking dan e-teller sehingga memungkinkan nasabah tidak harus datang langsung ke unit banknya. Dampak positif dan negatif dalam pergeseran paradigma di perbankan. Kinerja semakin efisien. Aksesibilitas karena nasabah dapat mengakses bank dari mana saja dan dapat diakses melalui smartphone dan semua waktu melalui banking. Selain itu dapat menghemat biaya operasional juga. Dampak negatif dapat menghilangkan pekerjaan karena
beberapa tahun lagi akan atau pekerjaan itu akan digantikan oleh AI atau bahkan akan digantikan oleh suatu robot. Sehingga banyak pekerja yang digantikan oleh itu. Dan semakin banyak orang yang jarang akan datang ke bank, ya karena bank itu dapat diakses melalui e-banking dan melalui smartphone. Peran baru sebagai pegawai dalam perbankan dalam ekosistem digital, yaitu harus memberikan solusi kepada nasabah dalam menggunakan akses sistem digital perbankan dan harus memperbarui produk-produk perbankan. Dan inilah gambar bahwa negara di seluruh dunia sudah mengakses bank melalui e-banking di smartphone mereka. Oke, lanjut yang ketiga. Lupa mengunci loker dan pengguna yang tidak hati-hati itu dalam memakai komputer itu sama aja. Sama-sama kelalaian atau kecerobohan mereka sendiri yang mengakibatkan kerugian bagi mereka. Jika kita punya komputer dan tidak memakai perlindungan atau antivirus, bahkan menggunakan password yang lemah, kita bisa kehilangan data karena keamanan dalam komputer kita itu lemah dan bisa aja menimbulkan kehilangan data yang akan bisa dibobol oleh para hacker. Selain itu, mengeklik link judul bahkan bisa menyebabkan serangan malware yang berbahaya. Yang C. Jadi kedua masalah tersebut saling terkait dengan potensi yang menyebabkan masalah keamanan. Karena saya pernah terkena virus juga, tapi tidak di laptop. Itu beberapa bulan yang lalu saya dikirim video oleh teman saya melalui media sosial yaitu WhatsApp. Dan saya secara tidak sengaja itu mengklik video tersebut. Dan beberapa menit kemudian itu HP saya mengalami nge-lag dan macet untuk beberapa menit. Setelah itu, setelah macet itu HP saya reset dan alhamdulillahnya normal kembali. Dan inilah beberapa password yang paling banyak digunakan di Indonesia di tahun 2024. Yaitu ranking pertama password 123456 yang yang memiliki penggunaan terbanyak sekitar 33.000 orang. Dan inilah beberapa passwordnya. Oke, dilanjut soal berikutnya. Mengapa paradigma sosial dan budaya masyarakat lokal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Smart City? Karena masyarakat harus percaya jika Smart City itu dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan dalam kualitas hidup mereka. Selain itu, masyarakat harus mau akan datangnya teknologi dalam kehidupannya, yang disebut juga teknologi Smart City. Aktor kunci menurut saya itu semuanya, seperti pemerintahan yang memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan kebijakan dan infrastruktur Smart City. Pendidikan yang meningkatkan kesadaran dan kepahaman atas teknologi Smart City, masyarakat yang diberikan akses untuk menggunakan teknologi ini supaya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, serta hak swasta yang menyediakan teknologi
dan solusi yang pintar untuk mendukung adanya teknologi smart city. Dan inilah beberapa skema smart city yang harus dipelajari dan harus dilakukan supaya teknologi smart city itu berkembang dengan baik. Hmm, Dan inilah beberapanya. Baik, ini aja mungkin yang saya dapat sampaikan untuk mungkin untuk nextnya akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Bila ada salah kata atau kata yang tidak mengingatkan untuk Anda, saya ucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.